Yuk kita buka bukunya halaman 67. Kaulinan jeung olahraga. Apa artinya itu kaulinan? Kaulinan artinya adalah permainan. Jeung itu artinya dan, olahraga ya. Jadi kaulinan jeung olahraga, permainan dan olahraga. Kita lihat ya. Kalian simak, Ibu akan mencoba mengartikan. Barudak di Tatar Sunda mibanda rupa-rupa kaulinan tradisional pikeun ngeusian waktu sabada diajar atawa sarengsena babantu pagawan di imah. Katanya anak-anak di daerah Sunda mempunyai banyak permainan tradisional untuk mengisi waktu sebelum belajar atau sesudah membantu pekerjaan di rumah. Aya kaulinan barudak anu dilakukan ku sorangan, ku duaan, aya oge kaulinan anu dilakukan ku lobaan babarengan. Ada permainan anak-anak yang dilakukan oleh sendiri, oleh berdua. Ada juga permainan anak yang dilakukan oleh banyakan bersama-sama. Sawatara kaulinan aya nu memerlukan tempat nu lega. Sebagian permainan itu ada yang memerlukan tempat yang luas. Aya oge nu bisa dilakukan di buruan, ada juga yang bisa dilakukan di halaman ya. Terus atawa di jero imah atau di dalam rumah. Jero itu artinya rumah dalam ya. Iwal timantak senang jeung gumbira, kecuali untuk menyenangkan dan gembira, loba kaulinan nu memerlukan tenaga. Banyak permainan yang memerlukan tenaga, tur ngagerakeun awak dan juga menggerakkan badan. Kulantaran kitu, oleh sebab itu sawantara kaulinan tradisional geus kaasup kana kegiatan olahraga. Karena itu sebagian permainan tradisional sudah masuk dalam kegiatan olahraga. Nah, coba tanyakan pada orang tua kalian di rumah ya. Orang tua kalian di rumah ketika mereka kecil, permainan apa yang suka dilakukan? Permainan apa yang memerlukan tenaga? Ya, ada. Kalau waktu ibu kecil itu ada yang namanya galah asin. Itu juga memerlukan tenaga ya nak, karena kita harus berlari. Selain memerlukan tenaga, kita juga memerlukan fokus ketelitian. Karena kalau kita nggak fokus dalam bermain galah asin, itu lawan kita itu akan dengan mudah mengecoh kita, ya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih ya, ngaregepkeun kawi. Nah, ini ada satu permainan di daerah Tataran Sunda atau di daerah Sunda yang permainannya itu biasanya dilakukannya bisa di halaman rumah gitu, dan dilakukannya itu nggak bisa sendirian tapi harus banyakan, lebih dari 5 orang. Biasanya ketika ibu kecil 10 orang ya gitu, 10 orang yang memainkannya, dan ada lagunya nih. Nanti bisa kalian lihat di YouTube atau kalian tanyakan pada orang tua kalian di rumah, permainan oray-orayan itu seperti apa sih gitu. Cuma kalau misalnya di daerah Sunda itu namanya oray-orayan. Kalau di daerah lain, kalau dalam bahasa Indonesia itu permainan ini disebutnya permainan ular naga ya. Kita coba nih, untuk permainan oray-orayan itu ada lagunya. Dengarkan ya. Oray-orayan luar leor kasawa, entong kasawa parena keur sedeng beka. Oray-orayan luar leor ka kebon, entong ka kebon loba barudak keur ngangon. Mending get telem dileuwih loba nu mandi, saha anu mandi nutipan deuri. Ulang lagi ya. Oray-orayan luar leor kasawa, entong kasawa parena keur sedeng beka.
Orai-oraian luar leor ka kebon, entong ka kebon loba barudak keur ngangon. Mending get telem di leuwih loba nu mandi, saha anu mandi nutipan deuri. Katanya orai-oraian itu artinya ular-ularan berjalan-jalan ke sawah. Luar leor itu jalannya jalan seperti ular itu kalau dalam bahasa Sunda namanya luar leor, kesana kemari. Katanya entong ka sawah, jangan ke sawah, parena keur sedang bekah padinya itu mulai berkembang. Orai-oraian luar leor ke kebun. Orai-oraian itu berjalan-jalan ke kebun. Entong ke kebun, jangan ke kebun. Katanya banyak anak-anak lagi ngangon, lagi mengembala. Kalau ngangon itu bahasa Sundanya ngangon, bahasa Indonesianya mengembala. Mending ge teuleum, lebih baik aja tenggelam di leuwih loba nu mandi, maksudnya mending main di air, berenang di leuwih loba nu mandi, banyak yang mandi itu di sana. Saha anu mandi nutupan deuri. Siapa yang mandi? Yang mandi ya yang paling belakang. Nah, itu salah satu permainan dalam bahasa Sunda, dalam Tatar Sunda, dalam daerah Sunda. Ada banyak lagi permainan dalam Tatar Sunda yang tadi Ibu sudah sebutkan. Ada galah asin, ada ora-orayan, ada cing benteng atau cing boy, dan masih banyak lagi. Kalian coba nanti tanyakan pada orang tua ya, permainan apa saja yang mereka lakukan ketika mereka kecil. Biarkan orang tua kalian bercerita ya, kalian mendengarkan. Permainan kami yang orang tua dulu itu tidak kalah seru dengan permainan kalian ya. Malah permainan kami itu tidak hanya membutuhkan tenaga, tapi juga membutuhkan kefokusan, membutuhkan ketelitian, membutuhkan pemikiran bagaimana caranya supaya kita bisa menang ya. Tapi intinya dalam suatu permainan bukanlah suatu kemenangan, tapi yang lebih baik, yang lebih fokus, yang lebih baik daripada permainan adalah kerjasama dalam suatu tim ya. Itu saja mungkin.